Halo teman-teman, selamat datang di podcast Cari Inspirasi bareng Eka. Di sini gue Eka Rahmawati akan ngajak para pendengar untuk belajar dari narasumber inspiratif yang gue ajak ngobrol untuk membahas sebuah topik menarik dan unik terkait kehidupan sehari-hari, karir, hobi, gaya hidup maupun topik lainnya. Nah, di episode kali ini gue udah bersama teman kuliah gue nih, namanya Neti Agustina Putri atau yang biasa dipanggil Neti. Nah, Neti ini adalah seorang copywriter atau scriptwriter di sebuah stasiun TV di Jakarta. Neti juga seorang ibu dari satu orang anak laki-laki yang usianya 2,5 tahun. Nah, kenapa sih gue pengen ngundang Neti sebagai teman ngobrol di episode kali ini? Karena menurut gue temenan sama Neti di Instagram dan gue cukup sering melihat cerita-ceritanya Neti di Instastory, di mana dia itu sering ngebagiin kegiatan wisata alam bersama keluarga kecilnya di weekend. Nah, gue jadi kayak penasaran banget nih, walaupun gue belum punya anak, tapi tuh gue kayak, duh pengen deh suatu saat nanti ketika gue punya anak, gue juga pengen nih ngajak anak gue ke alam gitu, wisata alam. Nah, mungkin dari teman-teman yang dengerin di sini juga pengen nih ngajak anaknya itu rekreasi di alam. Cuma belum tahu nih caranya gimana dan apa aja sih yang harus diperhatiin kalau kita mau ngajak anak untuk jalan-jalan ke wisata alam. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, gue langsung aja ngajak ngobrol Neti untuk tahu tips dan triknya. Halo Neti, Hai, makasih apa banget kabar nih. Kak? Baik, baik. Makasih banget nih udah pengen join di podcast gue walaupun masih baru ya. Hmm, Em, gue cukup tertarik banget nih sama kegiatan lu di weekend yang tadi gue bilang ya. mm-mm, Lu tuh sering banget ya, ngepost kegiatan lu sama keluarga di alam. mm-mm, mm-mm, Nah, langsung aja. Gue pengen mm-mm. tahu nih cerita awalnya gimana sih lu bisa kayak punya ide gitu. Coba yuk kita ajak nama anaknya Ihsan ya. Eh, Iya Isan. Ihsan untuk jalan-jalan ke alam nih gitu. Gimana awal ceritanya? Jadi awalnya itu karena Isan tuh lahir di masa pandemi ya. Itu tahun 2020 bulan Mei dan pandemi waktu itu tuh lagi kenceng-kencengnya banget ya Kak. Mm-mm, Dan gua tuh nggak mau ngambil resiko buat ngajak anak keluar kalau nggak penting-penting banget soalnya kan masih bayi ya kan. mm-mm, Dan lagi pula tuh pas zaman-zaman itu tuh kayak taman-taman bermain, kayak segala taman tuh kan ditutup gitu. mm-mm, Jadi gue juga nggak bisa ngajak anak gue tuh ke taman-taman kayak gitu ya kan. mm-mm, Terus kayak mau ngajak ke mall juga waktu itu peraturan mall anak di bawah 2 tahun itu belum boleh masuk. Karena gue punya pengalaman mm, juga tuh waktu itu. Jadi gue mm-mm, tuh ke mall di salah satu mall di Bogor. Gue ngajak Ihsan umurnya masih 6 bulan 7 bulanan lah ya. mm-mm, Terus gue di stopin sama security, kata security ini umurnya berapa? Gue bilang 6 bulan. Terus oh nggak boleh masuk karena untuk peraturan di mall itu anak di bawah 2 tahun belum boleh, kecuali di atas 2 tahun tuh boleh masuk. Akhirnya ya udahlah, kita bingung juga kan, ini anak dari lahir nggak jalan-jalan gitu. mm-mm, Terus COVID makin merajalela ya kan. Orang-orang disuruh distancing lah, apalah gitu. Terus kebetulan laki gue kan, suami mm-mm, gue mm-mm, emang hobi banget kan yang namanya naik gunung, camping. Pokoknya dia tuh suka banget traveling tapi yang berbau alam. Gue juga suka traveling, cuman lebih ke traveling kotanya ya kan, mm-mm, ketimbang ke alam ya kan. Terus laki gue punya ide buat ngajakin kita ke apa main-main ke curug gitu di salah satu curug di Bogor. mm-mm, Awalnya sih gue juga sempat gimana ya, sempat tricky ya kayak ih ngajak Isan gitu, umurnya belum 1 tahun gitu segala macem. Cuman mm-mm, ngelihat sepak terjang laki gue yang udah bolak-balik gunung, yang udah punya pengalaman lah gitu, mm-mm, trekking kemanapun,
Akhirnya ya udahlah, oke lah gue coba gitu dengan segala persiapan yang ada ya kan. Mm-mm. Nah, waktu itu pertama kali Ihsan ke Curug umurnya masih 10 bulan. Oke. 10 bulan. Pokoknya itu salah satu Curug di Bogor. Dan akses ke sananya pun nggak langsung ujuk-ujuk sampai pakai kendaraan. Jadi itu kita ke parkiran dulu. Nah, dari parkiran kita harus trekking dulu, Kak. Mm-mm. Trekking sekitar 10 sampai 15 menitan lah gitu baru sampai ke Curugnya gitu. Oh, berarti dari umur 10 bulan Hmm. tuh udah diajak ke sana karena emang kayak udah yakin nih, Hmm. pertama dari suami lu juga kayaknya udah punya track record yang bagus ya, untuk Hmm. traveling gitu, walaupun itu mungkin pada saat dia sendiri gitu. Cuma kayak lu udah yakin aja gitu ya. Hmm. Sama peralatannya mungkin udah siap semua gitu kan. Iya, Oke. iya gitu. Terus kalau mungkin peralatan-peralatan apa aja sih Net kayak yang perlu dibawa gitu. Mungkin tadi kan gue udah mention kalau pastinya suami Hmm. lu udah punya beberapa peralatan yang emang dia udah punya dari dulu gitu. Tapi mungkin bisa lu sebutin gitu. Kira-kira misalnya, oh kalau mau camping selain bawa si tendanya apalagi gitu yang perlu Hmm. dibawa gitu misalnya. Oke. Tergantung kita wisata alamnya mau kemana, entah itu camping ataupun trekking ataupun main-main di air terjun gitu. Kalau misalkan mau ke Curug aja atau main-main air terjun, paling yang punya balita kita siapin apa perlengkapan babynya dulu ya, kayak Mm-mm. misalkan pampersnya, susunya harus dibawa. Kalau misalkan dia masih ASI, waktu itu Iset tuh masih ASI, Mm-mm. jadi gua nggak bawa susu ya kan. Jadi perlengkapan ibunya aja bawa bawa apron menyusui sama Mm-mm. baju busui lah. Jadi biar satu-satu kalau misalkan si babynya pengen nenen gitu. Mm-mm. Terus habis itu bawa jaket, bawa kaos kaki, pokoknya hal-hal baju-baju yang menghangatkan dia. Karena kan memang Mm-mm. kalau daerah-daerah pegunungan itu kan emang agak dingin. Mm-mm. Terus bawa makanannya dia kalau dia udah empati. Waktu itu gue cuma bawa bubur kan, sekap aja. Jadi sebelum gue trekking, gue ngisi perutnya anak dulu gitu. Mm-mm. Masukin, pokoknya intinya perutnya udah kisi dulu lah sebelum dia main-main air yang dingin ya kan. Mm-mm. Yep. Terus habis itu bawa baju gantinya dia ya kan. Otomatis kalau misalkan kayak gitu kan pasti basah. Entah dingin, entah panas, pokoknya kena air tuh kan pasti basah. Bawa baju gantinya dia, bawa minyak-minyakan ini apa, minyak telon misalkan, ya kan untuk ngangetin dia, bawa handuk gitu. Terus oh ya, bawa baby carrier ya kan otomatis kan si anak belum bisa jalan ya kan. Jadi Mm-mm. otomatis digendong nih gitu. Ya. Terus kalau misalkan untuk kita sendiri sih gampang ya kalau kita mah cuma bawa baju ganti aja. Sama kalau misalkan kalian pengen mau masak-masak di sana atau cuma mau bawa-bawa snack atau bawa makan dari rumah juga bisa gitu. Kalau Mm-mm. misalkan kalau gue itu emang suka masak-masak kecil aja kan di sana, jadi bawa peralatan kayak kompor kecil, kayak pan-pan kecil gitu loh buat Mm-mm. masak, sama bawa bahan-bahan apa aja yang mau dimasak di sana, yang simple-simple aja gitu. Tapi berarti pada saat pertama kali ngajak Ihsan ke alam itu, pada Mm-mm. saat selesai piknik itu si Ihsan kayak nggak ada reaksi apa apa tuh misalnya kayak gatel atau alergi apa gitu nggak ada ya Mm. berarti aman-aman aja. Nggak ada, aman aja, alhamdulillah aman-aman aja dan anaknya tuh seneng-seneng aja dan itu kayak di luar dugaan Hmm, kita aja gitu. iya iya iya. Iya. Nah yang gue khawatirkan kan emang itu ya, aduh dia anak ntar bakal demam nggak ya, bakal sakit nggak ya, soalnya kan air Mm-mm. curug kan dingin banget gitu kan, terus Mm-mm. hawanya juga dingin gitu ya. Alhamdulillahnya sih emang apa namanya nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi pada saat itu cuma kayak misalnya berangkat pagi pulang sore atau nginep sehari gitu.
Kalau misalkan kita cuma main ke Curug, kayak terjun tuh cuman PP sehari aja. Kita Hmm, kita tuh biasa berangkat pagi-pagi banget, pagi-pagi buta tuh kita udah berangkat. Karena mm-mm, perjalanan kalau misalkan dari rumah itu biasa paling 1 jam. Tergantung Curug kan mau kemana gitu. mm-mm, Kalau dari rumah biasa cuma 1 jam atau 1,5 jam gitu. Ntar mm, habis itu di sana trekking atau masak-masak atau main-main. Ntar pulang-pulang siang gitu. Jadi ntar kenapa kita berangkat pagi-pagi? Karena kita menghindari hujan. Kita takut hujan kalau udah kita kesiangan ke situ, nanti siangnya atau menuju sorenya, kita tuh takut hujan. Karena mm-mm, apa? Kalau kata suami gue, yang kalau misalkan kita ke daerah pegunungan itu biasanya tuh suka apa ya? Suka ada kabut. Nah, kabut tebal heeh, itu tuh akan apa ya? Kayak memancing hujan gitu loh. mm-mm, mm-mm. Jadi kalau misalkan biasa kalau udah kesiangan itu takutnya hujan. Jadinya kita meminimalisir hujan itu karena kita bawa balita ya kan repot ya kalau misalkan Mm-mm. kalau kita sendiri yang kena hujannya nggak apa-apa ya. Dan kalau Iya. balita kan bingung ya, aduh Heeh. gimana walaupun kita udah persiapan nih bawa segala macem, cuman tetap aja takutnya dia rewel atau enggak after after kena hujannya itu kan nanti kan repot, nah dia sakit, nah dia demam ya kan. Mm-mm, ya. Jadi untuk menghindari itu, akhirnya kita berangkatnya pagi-pagi buta. Ntar sampai sana tuh udah pagi, jadi seger udaranya gitu. Tapi biasanya kalau ke misalnya Curug atau misalnya mau camping gitu, Mm-mm. biasanya tuh ada nggak sih atau banyak wisatawan lain juga nggak sih? Ada biasanya ada. Hmm, ah jadi kita biasanya tuh ngeliat tempatnya dulu, tempatnya di mana, terus ini kira-kira bakal rame nggak ya gitu. Yang kita hmm, kunjungin tuh tempat-tempat yang sebenarnya tuh nggak jarang orang lihat, makanya kadang kita ngandelin ngandelin map tapi juga ngandelin warga sekitar karena map juga nggak oh, terlalu ini kadang suka diputer-puterin juga kan heeh, heeh. gitu. Kadang saking hidden gemnya gitu, jadi kita suka nanya-nanya warga-warga orang situ kalau misalkan udah mentok nih, aduh ini map muter-muter doang ya gitu kan, Mm-mm, mm-mm. gitu. Tapi ada juga sih ke tempat-tempat yang memang udah ada orang-orang yang udah banyak tahu ya. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Berarti lu kalau misalnya nih, oke, weekend ini kita pengen ke alam nih gitu. Itu risetnya Hamin berapa dulu? Misalnya Hamin satu kah atau Hamin dua atau berapa gitu? Riset tempatnya. Oh, risetnya ya paling hamin semingguan. Ya, yang kebanyakan riset sebenarnya sih suami gue ya. Ntar dia lempar nih, kita ke sini nih gitu kan. Terus Ya. baru tuh gue lihat-lihat, oh tempatnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mm-mm. Kira-kira oke nggak ya gitu. Habis Hmm, kalau misalkan udah sama-sama fix baru yaudah ayo jalan gitu. oke. Tapi kalau misalnya di hari H-nya gitu atau misalnya Hamin satunya deh pas Hmm. pada saat persiapan dan juga pada saat hari H-nya itu eh, berbagi perannya tuh Hmm. gimana sih? Misalnya apakah oke, eh, misalnya lu tugasnya nyiapin perlengkapan buat Ihsan sama buat lu dan suami. Terus tapi kalau suami lu mungkin buat perlengkapan kayak alat campingnya atau apanya gitu. Bagi Hmm. perannya gimana gitu? Iya, ya biasanya gue prepare barang-barang anak gue, prepare barang-barang gue juga. Terus kalau laki gue lebih ke prepare alat-alat kayak misalkan alat-alat masak atau alat-alat nanti buat camping di sana. Mm-mm. Nah, karena gue tuh sebenarnya kan nggak punya tenda ya. Nah, Mm-mm. biasanya nih kalau misalkan mau camping, sekarang banyak juga kok tempat-tempat camping yang nyewain tenda gitu. Mm-mm. Jadi kita cuman bawa alat-alat yang emang udah ada di rumah aja kayak misalkan sleeping bag gitu. Terus kayak apa sih kayak karpet-karpetan gitu tuh yang di bawah, Mm-mm. Mm-mm. alas alas buat masak, terus peralatan masaknya. Nah, itu yang prepare laki gue. Nanti kalau misalkan gue udah prepare baju ganti segala macem, uh, kebutuhan anak gue dan laki gue. Nah, suami gue baru tuh ngepackingnya. Soalnya dia yang lebih bisa ngepacking ke carrier kan, ke tas Mm-mm. carriernya. Soalnya Mm-mm. itu kan harus dilipet-lipet segala macam tuh. Nah, itu gue nggak bisa tuh. Dia tuh Dipadetin biasa ya. tuh dia, Heeh.
ya dipadetin. Nah itu biasa tuh dia yang nge-packing kayak gituan. Mm-mm. Nah, ntar kalau misalkan udah di tempat wisatanya, nah dia yang bawa-bawa barangnya nih, dia yang bawa-bawa barang, terus ntar gua sama anak gue gitu. Oke oke. Tapi kalau misalkan dulu kalau mau wisata misalkan kita mau naik gunung, Mm-mm. nah itu laki gue yang ngangkat anak gue dan barang-barang. Kalau gue biasa Hmm. cuman barang-barang yang kecilnya doang gitu. Kalau untuk naik gunung itu Ihsan diajaknya umur berapa? Pertama kali naik gunung itu Isan umur setahunan kalau nggak salah. Tahun. Setahunan. Belum setahun, malah 11 bulan. Pokoknya mau setahun deh. Itu gunung apa ya? Ah, Gunung itu Gunung Batu di Jonggol. Oh Itu juga nggak nyampe Jonggol. puncak karena Mm-mm, emang treknya ini banget kan, curam banget. Jadi cuman kayak setengah puncak gitu doang. mm-mm, mm-mm. Itu juga karena gue udah capek banget kan. Terus Isan Iya. juga ingat banget, Isan tuh masih masih ASI waktu itu. Jadi gue nggak bawa susu segala macem. Ya udah, dia kalau misalkan rewel ya dinenin dulu, duduk dulu, dinenin dulu Mm-mm. gitu. Itu Berarti cuma setengah disesuaikan sama gunung kondisi doang. anaknya juga ya? Iya, Mm-mm, mm-mm. dan dia kalau misalkan udah rewel banget ya udah kita turun gitulah. Mm-mm. Terus mungkin untuk selama ini gitu ya, selama lu ngajak si Ihsan jalan-jalan gitu ke alam, mungkin tantangan yang paling kayak aduh kayak ribet banget gitu atau gimana ya? Pokoknya tantangan yang paling lu rasain banget gitu ketika lu ngajak anak main di alam tuh apa aja? Apa ya? eh Mungkin karena kalau bawa balita kan dia kadang nggak tahu ya moodnya kan, karena dia juga belum bisa ngelola emosi, kadang suka cranky, Mm-mm, entah cranky-nya mau main terus tapi kitanya udah capek banget ya kan, mm-mm. tapi harus ngejagain dia, akhirnya orang tuanya juga cranky. Terus ya udah, hmm, paling gitu aja sih tantangannya. Terus dia entah aus, entah lapar, entah apa kepanasan atau apa, Mm-mm, tapi mm-mm, selama ini sih cranky-nya sejauh ini tuh itu aja. Terus mm. sama kalau dulu-dulu tuh cranky-nya karena pengen main terus dan dia tuh nggak tahu bahaya. Iya Jadi kalau benar. misalkan, naik gunung atau apa atau trekking kemanapun, dia kadang maunya turun sendiri. Dulu apalagi pas udah masih belajar-belajar jalan, pengennya jalan sendiri, padahal belum bisa gitu kan. Jadi kita juga bingung, harus nuntun-nuntun dia. Kan capek ya kalau sambil nuntun sambil nanjak kan capek. Pengennya yaudah digendong aja biar cepet gitu. Mm-mm. Ini enggak, kadang Renggi pengen turun sendiri. Kalau sekarang sih udah agak gede, udah bisa manjat sendiri dia. Jadi apa namanya, meringankan kan. Kalau Mm-mm. dulu-dulu masih 1 tahun, itu kan masih baru-baru belajar jalan Kak. Jalan di Iya. datar aja masih rada-rada, gimana naik gunung gitu kan. Mm. Jadi kadang pengen Penasarannya naik tinggi ya, rasa sendiri. penasarannya Iya, tinggi. penasarannya tinggi banget. Terus pengen megang-megang apa Mm-mm. gitu. Terus kita kan nggak tahu itu kan bahaya buat dia gitu. Gitu aja sih. Tapi Terus pernah nggak sih kayak pokoknya, kayak hmm, kayak ketemu ketemu misalnya ketemu hewan apa gitu? hmm. Nggak nggak ada gitu ya? Oh enggak sih, ketemu-ketemu hewan gitu-gitu Hmm. aja paling. Iya sih karena bukan ke hutan juga sih Oh, ya. Jadi oh, emang nggak. enggak terlalu. Mm-mm. Suami gue juga tahu yang di apa wisata yang kita kunjungin, itu bahaya atau enggak. Mm-mm, Uh, mm-mm. jadi kalau misalkan kayak hewan-hewan liar itu sih nggak ada. Hmm. Terus Hmm. gue kepo banget nih. Kepo dari sisi anggaran. Mungkin lu kayak Hmm. karena lu tahu nih keluarga lu tuh suka jalan-jalan ke alam gitu, mungkin lu sama suami lu tuh suka kayak diskusi gitu. Tiap bulan tuh kita perlu mengalokasikan dana buat jalan-jalan ke alam nih berapa gitu. Atau mungkin kayak yaudah sembari jalan aja gitu. Gimana cara manage-nya? Ya pastilah. Sebenarnya sebenarnya tuh alam tuh free tahu. Apa kita main-main ke alam tuh sudah
gratis. Cuman ada beberapa wisata alam yang memang dikelola oleh warga, ada juga Hmm. yang dikelola oleh swasta. Nah, itu Hmm. kita butuh kalau misalkan yang dikelola sama warga itu paling tuh kita bayar-bayar kayak tiket masuknya kayak buat bayar parkirnya itu tuh lebih Hmm. murah gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya udah lebih ke swasta emang agak pricey gitu. Nah, Hmm. kalau masalah budget sih sebenarnya nggak mahal-mahal banget karena kita juga bawa perlengkapan, bawa bekal dari rumah ya kan, kayak untuk makan kita bawa Hmm. dari rumah ya kan. Hmm. Apa bahan-bahan makanan yang udah kita belanja bulanan ya kan, yang udah kita Hmm. allocation belanja bulanan, kita ngambilnya dari situ, dari Hmm. yang bahan-bahan makanan dari rumah gitu. Jadi kita bawa bekal dari rumah ya. Budget yang kita keluarin paling cuma tiket buat masuk ke tempat wisatanya itu doang, sama bensin Hmm. pastinya gitu. Terus Hmm. paling sama jajannya Ihsan kayak susu atau cemilannya dia itu aja. Hmm. Nggak apa, Nggak nggak terlalu mahal lah mahal ya. pokoknya. Hmm. Iya, nggak terlalu mahal. Beda kalau misalkan kita ngajak anak ke mall ya kan, Hmm. masuk ke playgroundnya aja udah 100.000 lebih gitu kan. Oke. Terus kalau misalkan terus belum makannya, kalau di mall kan, wow, agak pricey Hmm. gitu. Belum anak pengen ini, pengen itu, ya kan, mau main ini, mau main itu, gitu. Kalau misalkan Hmm. alam kan, si anak bisa explore kemana aja, gitu. Soalnya banyak manfaatnya buat ngajak anak tuh ke alam. Nah, tadi lu sempat mention manfaatnya ngajak anak ke alam. Nah, mungkin bisa di-share nih, lu apa aja sih yang udah lu rasain manfaatnya nih, khususnya buat si Ihsan gitu ya. Manfaatnya sering-sering ngajak anak buat main di alam gitu. Sebenarnya banyak banget. Jadi tuh manfaatnya itu lebih ke ketahanan tubuhnya Ihsan ya. Mm-mm. Terus sama jadi tuh kita bisa melatih sensorik sama motoriknya si anak dari belajar dari main-main di alam, dia bisa tahu jenis-jenis tanaman, pohon, hewan-hewan yang ada di sawah ya kan. Terus dia Mm-mm. juga bisa ngelatih sensoriknya dari megang-megang tanah, nggak apa-apa kotor, ntar juga kita cuci lagi gitu kan. Mm-mm. Betul. Terus megang-megang daun, ranting, pohon-pohon gitu. Terus juga udaranya kan juga bersih ya kalau di alam kan beda sama di perkotaan. Terus Mm-mm. ngerasain suhu dingin, panas, tuh dia tuh udah ngerasain hal kayak gitu dari bayi gitu. Jadi ketahanan tubuhnya tuh dilatih dari dini gitu. Jadi alhamdulillahnya sih Ihsan tuh anak yang kayak kuat aja gitu, kuat dingin, kuat panas gitu kan. Mm-mm. Terus kayak jadi jarang sakit gitu. Sakit pernah sakit demam, batuk pilek tuh pernah. Cuman bukan gara-gara habis dari wisata alam terus habis itu sakit, enggak. Mm-mm. Kayak ya sakit pada umumnya aja, kayak emang lagi musimnya aja gitu. Mm-mm. Dan Betul. pas lagi sakit itu pun juga dianya kayak gimana ya, lemes paling cuma sehari doang. Terus habis itu masih batuk pilek ataupun demam dia juga masih ini masih Masih lincah gitu kayak ya. lincah aja, kayak masih Mm-mm. lincah, kayak masih cerewet sana kemari gitu. Oke. Kayak gitu sih yang manfaat yang gue dapet. Mungkin juga anak juga jadi lebih lebih berani untuk eksplor banyak hal gitu kali ya. Betul banget, lebih berani, lebih pede gitu kan. Hmm. Kalau misalkan di alam dia juga kadang ketemu kayak Teman baru gitu wisatawan kali yang ya. lain ya, teman Ah. baru diajak main bareng gitu. Jadi tahu temen dia gitu. Benar-benar. Tahu Terus, nggak takut sama orang asing gitu. benar-benar penting itu. Em, terus em, mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih. Kalau dari elu gitu ya, Net. Em, apa sih rekomendasi tempat alam nih? Kalau misalnya mungkin dari pendengar podcast ini kayak, gue pengen deh coba ngajak anak gue untuk ke alam gitu. Mungkin buat pemula nih, rekomendasi tempat alam yang bisa dikunjungi tuh di mana? Hmm, Kalau awal-awal emang udah paling cocok sih glamping ya. Jadi Mm-mm. lo
bisa berwisata. Jadi glamping itu tuh jenisnya kayak hotel, tapi bukan roomnya tuh kayak bukan hotel. Jadi tuh kita kayak di tempat alam gitu dengan semi tenda, ya kan? Mm-mm. Semi tenda, tapi kita nyaman, masih nyaman buat tidur, tapi kita bisa nikmatin alam-alam yang ada di sekitar kita gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terakhir sih gue camping ya, bukan jenis glamping sih, tapi ini camping beneran camping. Mm-mm. Karena gue nggak punya tenda, jadi gue sewa tenda nih di tempat ini. Jadi itu tuh fasilitasnya tuh ada kayak kolam renangnya, ada kayak api unggunnya. Sebenarnya di situ juga ada villa, bisa Mm-mm. lu sewa juga. Tapi karena gue cuma bertiga kan villanya gede banget ya. Mm-mm. Akhirnya ya emang lebih ekonomis aja. Jadi udah kita sewa tenda aja di situ. Emang itu emang disediakan tempat campground gitu kan. Heeh. Nah Bisa di di sekitar kayak bisa hmm? di share nggak kayak nama tempatnya apa gitu? Oh, nama tempatnya itu apa? Campground Nusantara. Itu di Oke. daerah Sukabumi. Ah. Nah, di Hmm. situ juga ada fasilitas, ada curug namanya Curug Sawer. Itu nggak jauh dari tempat campingnya, cuma 5 menit lah trekking dari tempat camping gitu. Jadi kayak banyak aktivitas-aktivitas yang lu lakuin di situ bareng anak lu, bareng keluarga lu gitu kan. Mm-mm. Ya Ah, pastinya tempatnya bagus banget sih. Ada iya. sungai-sungai juga gitu. Ada kolam renangnya juga, ada pokoknya ada pinggulnya juga disediain fasilitasnya di situ gitu. Oke. Em, Terakhir ini pertanyaan dari gua. Hmm. Apa nih tips yang bisa lu kasih ke para ibu-ibu dan bapak-bapak muda yang pengen pertama kali ngajak anaknya ke alam tadi mungkin mau trekking atau mau camping Hmm. apa deh pokoknya yang tips esensial banget deh kalau mau ngajak anak ke alam tuh apa? Apa ya? Yang penting mau aja sih. Ya explore aja Hmm. sebenarnya ke alam itu entah lo mau trekking. Apalagi kalau misalkan mau baru-baru camping sih udah paling enak ya. Heeh, Glamping sih kalau menurut gue. heeh, Kalau oke. camping mungkin terlalu ekstrim ya kalau orang Hmm, yang baru pertama kali dan nggak tahu apa gitu kan. heeh, Entah takut mikirnya lu ntar gue masuk angin atau gimana ya kalau camping gitu. Mending glamping aja. Sekarang kan banyak tempat glamping daerah Bogor atau daerah-daerah Bandung, Sukabumi ke Jawa Barat lah ya. heeh. Tempat-tempat glamping yang enak, yang nyaman, yang kamar mandinya juga bersih, kamar mandi ada di dalam ya kan. Heeh, Terus juga pemandangannya juga oke ya kan. Terus harganya juga affordable banget lah ya di hmm, budgetnya ya kan. heeh. Iya, menurut gua itu sih kalau misalkan lo emang nggak mau capek naik gunung, nggak mau capek trekking, emang paling enak glamping gitu. Lo apa namanya bisa nikmatin alam-alam sekitar, Heeh. tapi juga apa namanya staycation lo tuh nyaman gitu. Oke, noted Hmm. banget nih. Semoga nanti eh, bisa nih jadi inspirasi para orang tua muda untuk kayak oh gue langsung nih pengen nyari glamping gitu. Oh ya, sama mungkin kalau untuk kayak Hmm. yang musim sekarang nih musim hujan nih, itu lu Hmm. tetap kayak menyempatkan diri untuk Hmm. wisata alam atau nanti mendingan betternya sih pas musim panas saja Hmm. atau gimana? Tetep aja tuh sebenarnya itu terakhir itu gue camping di Campground Nusantara emang lagi hujan, lagi musim hujan. Ah, Baru 2 minggu yang lalu ya kan. mm, mm, mm. Itu emang lagi musim hujan, pas di situ juga hujan. Ya kita di dalam tenda aja gitu. Iya, Dan walaupun gak terbatas. kenapa-kenapa. Yes, yang Iya, penting suasananya kali ya biar yang penting anak juga suasananya. tahu anak tahu oh ini kalau Ah, alam tuh kayak gini kayak gitu oke oke oke. jadi kayak biar tahu aja, oh nih kalau hujan tuh kalau kita lagi camping tuh hujan ya nggak apa-apa gitu, kita di dalam Mm-mm. tenda aja. Ntar kalau misalkan hujannya udah reda baru kita keluar. Pokoknya yang penting ya sebagai orang tua ya banyak-banyak nggak apa-apa anak eksplor sana kemari gitu. Mau hujan mau becek nggak apa-apa, kotor ntar juga kita cuci lagi atau segala macam. Iya. Kayak Ya tagline salah satu pembersih ya kan berani kotor itu baik iya anjay. nggak apa-apa gitu. Ya ada sih ada saatnya.
kalau kalau kata orang buat ibu-ibu sih mau di rumah mau dimanapun sama anak tetap capek. Emang bener capek, cuman tempatnya beda aja gitu. Iya. Jadi kayak kasih tahu anak dunia luar aja biar dia tuh emang nggak bosen aja di rumah, biar dia tahu oh dunia tuh kayak gini ya gitu. Dia bisa Mhm. banyak belajar dari alam-alam sekitarnya dia juga. Oke, wah ini gue udah banyak banget nih insight yang gue dapet dari pengalaman lu sama suami untuk ngajak Ihsan atau anak untuk bermain di alam gitu ya. Tadi juga yang gue note di sini kayak manfaat main di alam tuh ada banyak banget. Salah satunya kayak tadi eh, bisa jadi lebih adaptasi kali ya anak, baik itu dari sisi apa namanya iklim atau cuaca, terus juga dari Mm-mm. eh, daya tahan tubuhnya juga jadi kayak makin kuat karena bisa adaptasi mau panas, mau hujan, mau dingin gitu kan. Terus juga mungkin bisa mengasah sosialisasinya juga ya sama orang-orang baru gitu. Jadi nggak takut kenalan sama orang baru, terus juga nggak takut untuk explore, misalnya main air, main apa ya, main lumpur atau apapun. Yang penting nggak apa-apa. Yang penting walaupun kotor, asalkan itu nggak terlalu berbahaya, dibiarin aja dan pastinya diawasin jangan sampai lupa gitu. Thank you banget Neti buat waktunya. Em, Sama-sama. Semoga yang dengerin juga makin terinspirasi nih, langsung kayak oke, gue pengen ngajak anak gue nih main di alam gitu supaya bisa ngerasain experience baru biar nggak mainnya di mall mulu atau di taman hiburan mulu gitu kan. Dan sekaligus juga orang tuanya bisa refreshing juga kan Hmm, ngeliatin alam, pasti pasti bakalan seger banget pikiran dan apa namanya betul mata banget. gitu. Oke, thank you so much Neti. Bye. Bye.